wabarakatuh. Pemirsa, kemajuan teknologi ini memudahkan kita dalam mengakses informasi dengan begitu cepat. Nyatanya saat ini para pengguna media sosial merasakan kehidupan yang jauh semakin dekat atau bahkan yang dekat bisa semakin menjauh. 4 dari 7 orang di Indonesia aktif di media sosial dan tanpa kita sadari, algoritma media sosial menggiring berbagai perspektif dan juga kebiasaan penggunanya. Tak dipungkiri kejahatan juga terjadi di dunia maya melalui media sosial. Nah, bagaimana generasi muda mampu membendung algoritma yang mengarahkan untuk lebih bermanfaat atau justru membawa mudarat? Dan pemirsa, sudah hadir di tengah-tengah kita anak-anak muda dari SMK Nurul Hikmah Jonggol, Bogor Timur yang tentunya aktif di dunia media sosial. Bersama saya Asri Mohtar dalam program Muda Bersuara untuk Masa Depan Bangsa. Sebelum kita mulai perbincangan kita kali ini, Asri ingin berkenalan terlebih dahulu dengan teman-teman yang sudah ada di sebelah saya. Yuk, silahkan dari yang sebelahku persis, siapakah dirimu? Nama saya Oriza Hara Aulia Ramadhani, biasa dipanggil Ori. Saya Tania Ela Siva, biasa dipanggil Kania, dari kelas 12 OTKP. Kania, thank you Kania. Selanjutnya aku Siti Maimunah dari 12 OTKP 1, biasa dipanggil Mai. Oke, rekan-rekan muda, sebelum kita mulai diskusi kita hari ini, Asri akan mengajak teman-teman terlebih dahulu untuk menyaksikan sebuah video informasi berikut ini. Revolusi teknologi telah mengubah wajah masyarakat secara dramatis. Salah satu perubahan yang paling mencolok datang melalui kehadiran smartphone dan media sosial. Kedua elemen ini telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, yang membawa manfaat dan hambatan yang signifikan. Dalam survei global Gen Z tahun 2022, Gen Z tercatat sebagai kelompok yang paling sering menggunakan media sosial. Misalnya ada 35% Gen Z yang menggunakan media sosial lebih dari 2 jam berbanding dengan 24% milenial, Gen X 17%, dan Baby Boomer 14%. Pada survei seberapa sering mengecek media sosial, Gen Z juga berada di urutan terdepan. Hampir setengahnya, yaitu sekitar 48%, mengaku mengecek media sosial setiap hari, yang berbeda dengan generasi lainnya yakni 46% milenial, 39% Gen X, dan Baby Boomer 29%. Lantas, bagaimana pandangan Gen Z terkait hadirnya media sosial di kehidupan saat ini? Gimana? Sudah menyaksikan tadi video? Dan dinyatakan bahwa memang generasi Z atau Gen Z kalian-kalian ini yang sering ataupun lebih banyak menggunakan sosial media. Kalian pakai nggak? Pakai dong. Semua jawab pakai ya. Nah, menurut teman-teman di sini, kehidupan kamu diawasi oleh sosial media atau tidak? Nggak terlalu merasa diawasi sih ya. Tergantung pendapat diri masing-masing juga. Kalau aku pribadi sih enggak, karena ya masih dibilang nyaman main media sosial tuh. Nggak terlalu diawasi dan nggak terlalu gimana-gimana. Dan kamu juga tidak merasa was-was ketika menggunakan media sosial itu? Bisa dibilang gitu, tenang, masih tenang. Mai, kalau Mai gimana nih? Kalau aku memang tidak terlalu aktif ya bermain media sosial, jadi merasa aman-aman aja, karena aku kan memang jarang posting foto atau apa gitu, jarang. Kalau misalkan penting-penting doang baru tuh aku posting. Oke, jadi kalau Mai memang tidak terlalu sering untuk posting-posting di media sosial ya. Tapi jangan-jangan kamu kepo-kepo? Kepo dong. Kalau scroll memang sering ya. Oke. Nah, Oriza gimana? Kalau temen kamu ada yang tidak merasa terlalu terganggu atau tidak merasa diawasi, kalau kamu sendiri gimana? Merasa sih, karena kayak misalnya aku di Instagram cari, misalnya aku mau nonton orang yang lagi mukbang makanan misalnya gitu. Pasti besoknya tuh tiba-tiba ada muncul sesuatu gitu, kayak konten-konten kreatornya gitu loh. Nah, ketika memang hal itu terjadi nih yang kamu cari mukbang tadi ya, keluar semuanya. Menurut kamu tuh gimana? Memberi manfaat atau malah jadi mudarat? Aduh, kebanyakan nih gitu. Oke. Tergantung aku. Misalnya aku nyarinya ya, aku sukanya mukbang nih. Jadi pas aku nggak nyari terus tiba-tiba muncul, ya udah aku suka aja gitu, nggak ngituin mudarat atau apa. Oke, jadi tidak merasa terganggu ya. Semakin banyak informasi yang ternyata yang keluar dari handphone kamu, malah semakin terbantu ya.
pilihannya jadi makin banyak. Yang tadi ngomong satu jadi semuanya. Oke. Malah nggak bingung tuh. Bingung sih. Kalau Maya gimana tuh? Kalau aku sih tergantung itu bermanfaat atau enggak ya. Kalau misalkan bermanfaat ya aku biarin aja. Biasanya kan suka ada fitur tidak tertarik. Iya. Itu bisa tuh aku suka ilangin kalau misalkan memang nggak bermanfaat menurut aku. Jadi nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa ya, masih Algoritmanya, iya. Algoritmanya memberitahu kamu itu masih nggak apa-apa Iya, nggak dan apa-apa. tidak mengganggu. Nah, Selagi itu bermanfaat. selagi bermanfaat. Oke, kita lanjut ya. Nah, teman-teman pernah tidak mengalami kehidupan kamu itu terlalu terekspos di media sosial tanpa izin? Ya, jadi bukan yang kamu memang posting, bukan, tapi tanpa izin atau ada nih di sosial media. Pernah nggak kamu mengalami itu? Kalau aku sendiri ya kayak. Ya kan ya. Kalau aku sih nggak terlalu begitu sering, tapi memang ada satu atau dua, tapi masih dibilang aman menurut aku. Cuma kalau emang yang kayak tiba-tiba ada tanpa izin aku yang begitu parah, nggak sampai kayak gitu. Oke, sejauh ini apa yang menurut kamu aman itu apa? Bentuknya apa? Mungkin ketika foto yang bisa dibilang kurang cantik atau ya lagi jelek lah gitu. Foto nggak pakai filter? Iya gitu. Nah itu tuh di posting tanpa si izin aku. Cuma menurut aku itu masih oke, nggak apa-apa. Selagi nggak yang membuka aurat-aurat dan lain-lain semacamnya. Oke. Kalau Riza gimana? Aku pernah ya, soalnya waktu itu buka Instagram tuh ada yang pakai foto aku di profilnya. Nah, terus pas ditanyain kata dia dapat dari teman katanya gitu. Oke. Itu sering banget kayak gitu. Oh, jadi foto kamu digunakan oleh pihak lain yang kamu sendiri tidak kenal. Iya, namanya juga bukan nama aku. Kan aku Oriza Hara gitu kan. Yang makanya itu bukan nama aku. Jadi Oh gitu. Tapi memang foto itu pernah kamu posting nggak di pernah sosial sih. media kamu? Pernah. Oke. Kayak mungkin di screenshot atau diunduh atau apa gitu kan. Nah, ini contoh yang disampaikan oleh Oriza gitu, jadi membuat teman-teman ini khawatir nggak sih bahwa ternyata semua orang bisa mengakses data diri kita dengan adanya sosial media ini. Jadi khawatir nggak sampai di level itu tuh? Jujur takut juga sih sebenarnya ya. Tapi balik lagi ke diri kita sendiri sebenarnya. Segimana kita ngejaga privasi kita. Buat ngeposting juga boleh, tapi nggak semua hal harus diposting. Kayak gitu kalau dari aku pribadi. Jadi masih dibilang aman karena emang belum pernah juga, dan nauzubillah min dzalik, jangan sampai pernah gitu. Jadi cukup menjaga, cuman nggak begitu was-was banget gitu. Oke, berarti kan kita semua setuju ya bahwa kita memang harus mengendalikan apa yang kita posting. Iya, gitu. betul. Nah, tapi Asi ingin tahu nih batasan kalian itu sampai mana kira-kira yang masih enak nih diposting, yang ini jangan deh disimpan dulu. Itu batasan kalian sampai mana tuh? Mungkin cuman posting kalau misalnya lagi lagi ke tempat bagus, foto, terus itu kayak gitu-gitu aja gitu Hal diposting. penting aja. Atau misal pun kita lagi bangga sama diri kita, mungkin post pencapaian kayak gitu-gitu. Prestasi begitu Iya, ya. prestasi kayak gitu. Pertanyaan terakhir nih, kalian sosial medianya itu di lock atau enggak? Iya. Di lock sih. Enggak. Aku Enggak, lock aku sih. enggak. Oke, ini enggak. Yang dua di lock. Yang di lock aja udah bisa kecolongan ya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Oke. Ini makin seru nih obrolannya. Jadi pemirsa tetap di sini, jangan kemana-mana. Hanya di Muda Bersuara Untuk masa depan bangsa.